Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi bersama Ibu Guru pada video pembelajaran tema 8 peristiwa alam subtema kedua, yaitu kemarau. Sebelumnya Ibu ingin tahu bagaimana keadaan kalian hari ini. Semoga masih tetap semangat belajar ya, dalam keadaan sehat dan berpuasa juga. Kenapa Ibu masih membuat video ini? Karena kita masih berada pada masa PTM, percobaan tatap muka. Jadi, yang hari ini tidak kebagian belajar di sekolah dan belajar di rumah, bisa menyimak video ini ya. Disiapkan alat tulisnya, bukunya. Jangan lupa sebelum belajar berdoa dahulu. Ya. Subtema kedua yaitu kemarau. Indonesia mempunyai dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang ya. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya juga biasanya berwarna jingga ya. Benda-benda terlihat berwarna keemasan, saking panasnya ya. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelip amat cantik. Tetapi kemarau panjang juga dapat menyebabkan kekeringan ya. Seperti di beberapa daerah, jika ada atau memasuki musim kemarau, biasanya tanahnya menjadi kering, kesulitan air ya, tapi itu hanya di beberapa daerah ya. Seperti di sini katanya di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih, sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan ya. Untuk musim di Indonesia biasanya kalau dulu itu berganti secara teratur ya, 6 bulan sekali. Tapi untuk saat ini kita kadang tidak bisa membedakan berapa bulan musim kemarau, berapa bulan musim penghujan. Jadi kadang lama kemarau atau mungkin kadang juga lebih lama musim penghujan ya. Nah, seperti biasa Ibu akan membahas 3 pembelajaran ya. Pembelajaran ke-1 di sini, ayo mengamati. Musim kemarau telah tiba. Pagi hari, matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman banyak teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka pun bermain bersama. Nah, di sini ayo kita sama-sama baca. Di sini ada percakapan Siti dan teman-teman. Contoh percakapan di sini yaitu percakapan yang menggunakan kalimat pujian. Lalu yang menjawabnya memberikan tanggapan. Kata Siti, "Kamu pandai sekali main tapak gunung. Kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki." Nah, itu contoh kalimat pujian. Tanggapannya, "Wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati." Ya. Lalu ada lagi di sini Dayu. Kata Dayu, "Dayu tadi bermain bersama Beni. Bagaimana permainannya?" Nah, katanya, "Keseimbangan badan Beni sangat bagus. Ia berjalan dengan egrang, tidak pernah jatuh. Hebat." Nah, itu di sini Ibu beri tanda ini contoh kalimat pujian, ini tanggapannya, dan ini contoh kalimat pujian yang tidak disampaikan secara langsung ya. Memuji orang lain. Jangan lupa jika kita setelah diberi pujian oleh orang lain, ucapkan terima kasih ya. Nah, katanya, "Setiap teman mempunyai kepandaian. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada juga yang pandai bermain egrang," seperti yang tadi dibicarakan Siti ya.
Betul Dayu, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh iya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita akan belajar menari bersama, itu contohnya. Ayo, asik sekali bisa menari bersama ya. Nah, di sini ada catatan. Hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai kepandaiannya. Jika dipuji, jangan lupa kata ibu tadi, ucapkan terima kasih ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kamu bisa menuliskan contoh kalimat pujian. Kegiatan apa yang dilakukan kamu di musim kemarau ya? Untuk bermain mungkin kita kadang jika terlalu panas musim kemarau, kita lebih baik kalau siang hari bermain di dalam ruangan atau di rumah ya. Contoh kalimat pujiannya di sini. Suara nyanyianmu bagus sekali Siti. Nah, itu untuk contohnya. Ibu beri lagi satu contoh, misalkan tarianmu bagus sekali Lani. Nah, itu contoh kalimat pujian. Ini sudah diulang-ulang berulang kali ya. Jadi pasti kamu sudah bisa dan sudah dapat menuliskan contoh kalimat pujian. Selanjutnya, di sini ayo berdiskusi. Hari telah siang, matahari bersinar terik. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Nah, ini masuk ke dalam pelajaran PPKN ya. Kadang kalian suka tertukar. Tadi bahasa Indonesianya yaitu menuliskan kalimat pujian beserta tanggapannya. Sedangkan PKN-nya pada materi minggu ini yaitu memahami aturan menghemat air di rumah ya. Contohnya di sini Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas ya, bekas cucian beras tapi bukan bekas cucian sabun ya. Lalu setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Lalu juga katanya menaburkan kompos daun di sekitar tanaman karena kompos itu berguna untuk menyimpan air lebih lama. Dan yang keempat katanya mematikan keran saat menyabuni piring. Jadi saat mencuci piring, ketika kamu sedang menyabuni piring atau gelas, air kerannya biasakan untuk dimatikan dulu. Kenapa Bu? Di tempat saya airnya banyak, jadi saya tidak perlu misalkan menghemat air. Tidak boleh ya, karena jika digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai aturan, maka air itu akan habis ya. Jadi gunakanlah air secara bijak sesuai manfaatnya. Nah, di sini apa yang kamu lakukan untuk menghemat air bersih ya? Contohnya di rumah kamu. Ayo menari. Sekarang di sini Siti akan menari. Tadi katanya di balai desa ya. Gerakan badan, tangan, dan kaki. Tangan terentang lalu berayun. Kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Gelengkan kepala lalu putar badan. Gerakan tubuh dan ikuti hitungan. Mungkin untuk contohnya nanti Ibu akan memberikan contoh lewat video ya, nanti akan di-share di grup WA. Itu untuk pembelajaran ke-1. Di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk selalu menghemat air ya. Jadi ayah bunda diingatkan anaknya untuk menggunakan air secara hemat ya, tidak berlebihan dan tidak dihambur-hamburkan. Selanjutnya, pembelajaran kedua. Ayo mencoba. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mudah berkeringat. Di dekat rumah Edo ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Kita lihat gambarnya ya. Air sungainya memang jernih, tapi airnya sedikit karena sedang berada di musim kemarau ya. Katanya di sini Edo dan teman-temannya duduk di sungai, mereka bermain air sambil menyiramkan air ke badan agar badannya terasa segar ya.
Itu contoh kegiatannya. Cuaca musim kemarau selalu cerah. Hari semakin sore, matahari tenggelam, sinar matahari menjadi berwarna jingga. Bermain air di sungai sudah selesai. Edo dan teman-teman berjalan pulang. Di sini kata mereka ada percakapannya. Asik sekali beraktivitas di sungai tadi. Kita duduk-duduk di tepi sungai. Kamu hebat Udin. Kamu begitu berani menyiramkan air ke badan. Itu contoh kalimat pujian. Tanggapannya, betul, tidak hanya ke badan tetapi juga ke kepala. Padahal air sungai itu sangat dingin katanya ya. Nah, selanjutnya di sini ayo kita berlatih. Tunjukkan yang termasuk kalimat pujian dengan menggunakan tanda checklist dan beri tanda silang atau cakra pada kalimat yang bukan termasuk kalimat pujian. Nomor 1 contohnya. Berani sekali kamu menyiram air ke badan. Ya, itu contoh kalimat pujian ya. Nanti kita sama-sama yuk isi di sini checklist. Lalu yang kedua, asik sekali main air di sungai. Itu bukan kalimat pujian ya. Dan yang ketiga, kamu hebat Udin, berani menyiramkan air ke kepala. Itu contoh kalimat pujian. Dan yang 4 ini bukan. Kelima kalimat pujian dan yang keenam kalimat pujian. Kakimu sangat lincah memainkan air. Tanggapannya ibu beri contoh 1 ya. Tanggapannya, iya, terima kasih. Itu karena aku sering berlatih. Itu contoh tanggapannya. Kegiatan bersama dengan orang tua. Di sini orang tua diminta untuk membimbing siswa untuk bermain di dalam rumah saat cuaca di luar rumah sangat panas ya. Contohnya. Nah, yang terakhir pembelajaran ketiga di sini ada bacaan. Kita baca sama-sama yuk. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan ya. Di sini kamu akan diminta membuat pujian terhadap alam. Ini contoh tulisan Lani. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan cerah, langit tampak sangat biru, burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu beterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Nah, mereka bercakap-cakap katanya. Wow, bagus sekali tulisan kalian. Iya Dayu, saat mendengarkannya seperti kita yang sedang melihat langsung alam itu. Ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan teman-teman? Betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu, tapi yang mana ya? Ayo, coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Pertama, ini yang sudah dilingkari warna biru ya. Merdu sekali kicauan burung itu. Lalu ada langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Wangi sekali aroma bunga itu. Beberapa kalimat pujian yang ditujukan kepada alam ya, atas tulisan Lani dan Siti. Nah, sekarang kamu diminta untuk mengamati. Di sini ada timbangan sederhana yang dibuat ya. Ini alat-alat yang dipakai untuk menimbang benda. Kamu bisa mencoba membuatnya di rumah ya. Langkah-langkahnya, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan. Kalau yang tadi ya menggunakan piring. Ambil buku yang ditimbang lalu taruh di atas kiloan yang tadi. Kiloan sederhana, timbangan sederhana ya. Kalau ini menggunakan gantungan baju ya.
menggunakan kresek. Kita juga pernah ya kalau tidak salah pada tema keempat mempelajari materi ini. Di sini 1 sendok sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 kelereng ya. Keadaan seimbang jika ujung kiri dan ujung kanan dari timbangan tersebut seimbang ya, tidak berat sebelah. Ini contohnya sendok sama dengan 5 kelereng. Nah, Benny menceritakan dengan baik, Benny juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu mencoba di rumah membuatnya? Kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku seperti buku, kelereng, koin ya, uang koin atau batu mungkin, tapi mungkin kalau batu bentuknya tidak sama ya. Jadi yang bisa kita gunakan contohnya kelereng, koin ya. Di sini ayo berlatih. Di sini ada tabel, katanya buku tulis sama dengan 5 kelereng. Tempat pensil sama dengan 8 kelereng. Buku gambar sama dengan 7 butir kelereng. Nanti kamu jawab ya. Benda yang paling berat berarti yang jumlah kelerengnya paling banyak. Jadi kalau nomor 1 ibu kasih tahu ya, benda manakah yang paling berat? Jawabannya adalah tempat pensil karena jumlah kelerengnya lebih banyak, paling banyak yaitu 8 butir kelereng. Lalu nanti kamu bisa menjawab ya pertanyaan selanjutnya, benda yang paling ringan, lalu urutannya dari yang paling ringan atau dari yang paling berat. Nah, di sini juga sama ya. Kalau di sini menggunakan buku tulis. Sendok aluminium sama dengan 2 buku tulis. Gelas plastik sama dengan 1 buku tulis. Piring plastik sama dengan 4 buku tulis. Seperti tadi ya. Dilihat angkanya, pembandingnya. Benda manakah yang paling berat? Apakah sendok aluminium, ataukah gelas plastik, atau piring plastik? Setelah itu yang paling ringan apa? Lalu urutkan dari yang paling ringan dan yang paling berat. Praktikan kegiatan menimbang yang seperti Benny lakukan ya. Boleh di rumah menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Dan yang terakhir, di sini ada aturan penggunaan air bersih di rumah Benny. 1. Matikan keran jika sudah selesai digunakan. 2. Siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. 3. Gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. 4. Saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Teman-teman, itu contoh aturan di rumah Benny. Kamu bisa membuat bersama Bunda di rumah aturan apa untuk penghematan air di rumahmu ya. Lakukan secara bergiliran dengan temanmu nanti ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga dapat dipahami ya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.